Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Dan sahabat, adanya bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir ini di Provinsi Jawa Timur ya, membuat kita prihatin. Dan tentunya ke depan, langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan menghadapi fenomena alam ini. Di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, kita akan membahas tentang Jawa Timur waspada bencana hidrometeorologi bersama 3 narasumber. Nanti insya Allah dengan Pak Taufik Hermawan, STMT, beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda. Lalu juga ada Pak Dr. Andes Budi Santoso, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Arif Hargono, di mana program ini kerjasama antara Kominfo Provinsi Jawa Timur, ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur, Sekolah Pasca Sarjana UNER dan BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan program Dinamika Jawa Timur ini bisa juga Anda simak di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Radio Suara Nganjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Dan juga bisa Anda simak di live streaming kami di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber via Zoom, di antaranya saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Taufik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dengan Panji Pak Taufik. Ya Mas Panji. Kemudian saya coba untuk berkomunikasi dengan Pak Budi Santoso, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Budi. Baik, sepertinya Pak Budi belum tersambung ya. Oke, baik. Sambil menunggu nanti ada peluang untuk tersambung dengan Pak Budi Santosa. Kemudian ada Dr. Arif Hargono, KPS Manajemen Kebencanaan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Arif Hargono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Panji dan pemirsa pendengar Suara Sidoarjo semuanya. Baik, terima kasih untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini Pak Arif. Baik, Pak Taufik dan juga Pak Arif, dan juga nanti ada peluang untuk Pak Budi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur bergabung. Kita simak dulu Pak tayangan video berikut ini. Sahabat, banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Banjir tersebar di 6 titik yakni Dusun Sambung, Dusun Beru, Dusun Gemulo, Desa Sumber Brantas, Jalan Raya Selekta, dan Jalan Raya Dieng. Banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan rusaknya daerah resapan air. Akibatnya, banjir membawa material lumpur dan kayu yang menghancurkan rumah dan menyeret mobil. Hingga saat ini, tim gabungan dari BPBD Kota Batu, PMI, Basarnas, dan TNI Polri masih melakukan upaya pencarian dan pertolongan korban. Perakirawan cuaca BMKG Tommy Ilham mengatakan, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. Selain Kota Batu, Tommy menyebut ada beberapa wilayah lain yang berpotensi hujan lebat. Berikut daftar potensi hujan lebat berdampak banjir di beberapa wilayah.
tentunya kami ikut prihatin dan berduka atas korban jiwa dan benda yang terjadi di bencana hidrometeorologi di Malang dan Batu tanggal 4 November kemarin ya, dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu provinsi, pemerintah setempat untuk melakukan mitigasi bencana. Tapi di sisi lain beberapa waktu lalu Forkopimda tingkat Jawa Timur, di situ ada Ibu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan instansi terkait ini mengadakan apel kesiapsiagaan darurat bencana. Karena 80% wilayah di Jawa Timur ini informasinya terdampak bencana hidrometeorologi. Tapi sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh mengenai mewaspadai dan juga antisipasi serta mitigasi bencana seperti apa yang perlu dilakukan, saya terlebih dahulu ke Pak Taufik. Pak Taufik, fenomena La Nina yang seringkali muncul informasinya baik itu di berbagai media berita maupun media yang dirilis oleh BMKG, sampai sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang di akhir tahun ini memang adanya fenomena La Nina yang memicu dampak hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi Pak Taufik? Ya, baik, terima kasih Mas Panji. Memang dampak adanya La Nina ini sudah diinformasikan oleh BMKG, resminya itu melalui forum Rakornas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana La Nina, tepatnya hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2020. Sejumlah kementerian dan lembaga juga turut hadir mendengarkan rilis resmi tentang adanya fenomena yang memasuki wilayah Indonesia. Nah, oleh sebab itu memang disebutkan juga potensi bencana hidrometeorologi yang mengiringi dampak daripada fenomena La Nina ini. Dan ini persis dialami oleh saudara-saudara kita pada hari Kamis, Jumat di Kota Batu. Dari data kami, itu curah hujannya memang cukup tinggi, 80 mm, 80,2 tepatnya milimeter dalam durasi 2 jam. Tertakar hujan yang terjadi itu pukul 13.55 sampai pukul 16.05. Nah, itu yang terjadi tentang adanya fenomena La Nina yang membawa dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu. Mas Panji. Pak Taufik, kalau mengenai apa sih yang perlu kita antisipasi, waspadai terkait dengan perkembangan cuaca, karena infonya akhir tahun ini sampai dengan awal tahun juga potensi hujan lebat, angin kencang, angin puting beliung itu terjadi Pak Taufik. Ya, yang perlu diwaspadai dengan adanya bencana hidrometeorologi itu tentu kewaspadaannya masyarakat ini harus tercerahkan, Pak. Sampai level bawah itu harus tahu. Kalau masyarakatnya nggak tahu, nggak paham, ya kita pahamkan melalui media, melalui edukasi, melalui apapun harus tahu dulu. Semakin masyarakat lapisan bawah tahu, maka tentu harapannya kewaspadaan itu bisa untuk mencegah minimal terjadinya korban jiwa, juga korban harta benda terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang sangat masif. Ini sudah tidak bisa dihindari. Bukan kami menakut-nakuti, tapi ya pentahelik ini memang harus jalan, harus bergandengan tangan yang erat untuk mengedukasi masyarakat,
untuk menyiapkan langkah-langkah kontingensi manakala suatu wilayah di Jawa Timur itu sudah terdampak bencana hidrometeorologi dengan akibat adanya fenomena La Nina, Mas Panji. Jadi Pak Taufik barangkali pihak dari BMKG Juanda punya mapping atau pemetaan begitu ya dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, kira-kira mana sih yang mungkin adanya fenomena La Nina ini memberikan dampak terhadap daerah wilayah tersebut, Pak Taufik? Ya, kalau mapping tentunya tidak dari kami dari unsur cuaca meteorologinya ya, tetapi akan saya sampaikan. 38 kabupaten kota ini potensinya sama, Pak. Sama potensinya. Sepanjang pembentukan awan CB terjadi di wilayah tersebut. Nah, contoh di Batu kemarin, itu memang dari kesimpulan kami, tumbuhnya sel-sel awan CB di atas kota Batu itu sudah terjadi sejak pukul 10, pukul 11 sudah terjadi. Nah, ini di mana saja bisa, Pak. Di seluruh wilayah Kabupaten Jawa Timur, 38 kabupaten kota, mulai Pacitan hingga Banyuwangi, mulai Bangkalan sampai Sumeneb, bahkan di Pulau Bawean, wilayah yurisdiksi Jawa Timur yang paling utara, juga di Pulau Kangean, itu bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi sepanjang bahan bakunya, yaitu awan CB terbentuk. Mas Panji. Baik. Terus dampaknya terhadap misalnya angin kencang di pesisir pantai juga sama, Pak, di laut? Tentu dampaknya berbeda ya. Jika hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dengan durasi waktu di atas 30 menit, untuk wilayah lereng tentu dampaknya berbeda. Kalau puting beliung itu dampaknya juga beda. Kemudian hotspot di wilayah pesisir, waterspot koreksi, itu di wilayah pesisir Jawa Timur itu dampaknya pasti berbeda. Lain-lain, bencana hidrometeorologi ini memang banyak, dampaknya pun bermacam-macam. Mas Panji. Jadi bisa dikatakan mulai dari sekarang ini masyarakat ini harus selalu waspada terhadap fenomena La Nina yang dampaknya tadi seperti yang jenengan tadi sampaikan, angin kencang, puting beliung, hujan lebat dan sebagainya, begitu ya Pak Taufik ya? Iya betul, harus waspada. Bahkan dalam prediksi kami, hitungan kami, ini akan berjalan sampai bulan Februari, ya. Karena dari data kami, 10 hingga 15 tahun terakhir, itu puncak hujan tidak bergeser, Mas. Hujan di Jawa Timur itu nggak pernah bergeser dari bulan Desember, Januari, dan Februari. Oleh sebab itu, dengan adanya fenomena La Nina ini, curah hujannya akan semakin bertambah, persentasenya, maka ya tentu kewaspadaannya. Gandengan tangan, ayo sama-sama kita edukasi, kita sampaikan. BMKG selalu menyampaikan kepada stakeholder mitra kami itu Pak Budi, kemudian seluruh BPBD, kami pun sudah bersurat. Ayo sama-sama, ini sudah ada contoh di Batu, jangan sampai ada lagi korban di Jawa Timur. Ayo sama-sama kita cerahkan masyarakat kita terhadap potensi adanya bencana hidrometeorologi di lingkungan kita, senyampang dengan fenomena La Nina yang mengiringi perjalanan musim awal hingga puncak musim penghujan di wilayah kita. Mas Panji. Kalau fenomena La Nina ini siklus tahunan atau terjadi pada waktu-waktu tertentu, Pak? Betul. La Nina tidak mengenal siklus, Mas ya. La Nina ini fenomena saja, ya. Saya cerahkan juga, Bapak-bapak mohon juga membantu kami, gemborkan sosial medianya. La Nina bukan badai, Pak, bukan badai. La Nina, El Nino itu bukan badai, ya. Dia itu fenomena global. Meningkatnya atau menurunnya suhu muka laut di wilayah Pasifik bagian timur dan selatan, ya. Kalau La Nina, gampangannya begini, Pak. La Nina, si Nina ini kan nama perempuan, Pak. Nina ini nama perempuan, Pak. Yeah. Itu dampaknya dia akan cenderung basah. Hujannya akan bertambah. Gampang.
ya. Kalau lawannya, balikannya, si Nino, El Nino, dia kan nama laki-laki, Pak. Jadi dia akan kering wilayah kita. Tentu teoritisnya BMKG punya segudang teoritis tentang itu. Masyarakat tidak perlu kita ajari secara teoritis, gampang-gampangan saja. Fenomena La Nina bukan badai. Si Nina ini nama perempuan, sehingga dia akan cenderung basah, meningkatkan curah hujan di wilayah kita. Mas Panji. Baik. Namanya bagus, keren, tapi dampaknya ini yang perlu kita waspadai gitu Pak ya. Betul. Saya coba geser ke Pak Budi. Pak Budi, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi. Sudah tersambung kan? Pak Budi, terima kasih untuk waktunya sudah join di program Dinamika Jawa Timur ini. Pak Budi ikut prihatin terhadap apa bencana yang terjadi dan beberapa waktu lalu terjadi di Kota Batu. Nah, di tingkat provinsi mulai dari Forkopimda hingga Forkopimda tingkat kabupaten kota ini kan sudah menggelar apel kesiapsiagaan bencana, begitu ya. Karena wilayah 80% di Provinsi Jawa Timur ini potensi untuk terkena bencana hidrometeorologi cukup tinggi. Sampai sejauh ini apa Pak yang mitigasi bencana apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD dan instansi terkait ini Pak Budi? Yang dilakukan oleh BPBD provinsi maupun kota, seperti biasa kita ya untuk posko-posko sudah kita dirikan ya mulai Maret yang lalu, dan posko-posko itu berada di kabupaten kota, serta kita sudah ada tindakan dini terhadap cuaca ekstrim setelah memang disampaikan oleh pada waktu rakor BMKG tanggal 29 Oktober. Kita juga menyampaikan kepada rapat koordinasi lintas sektor ya, setelah kita juga yang kedua kita adakan nanti sekitar hari Rabu. Setelah itu surat kebijakan wali kota ya per 2 November yang lalu dan ada ya dengan November ini. Terus kita sudah mengirim workshop logistik ya peralatan dan kota supaya kita dalam rangka kesiapsiagaan ini untuk mengantisipasi daripada fenomena La Nina itu. Dan juga untuk Provinsi Jawa Timur dengan pemetaan ya bagaimana 3 tahun sebelumnya terjadi bencana apa saja, terus bagaimana cara pencegahannya, jadi pemetaan terhadap 3 tahun yang lalu lah terjadi bencana seperti itu. Terus juga mengadakan apel siaga hidrometeorologi ya yang dilakukan atau induknya adalah Ibu Gubernur dengan Provinsi Pemda dan Pemerintah serta kabupaten kota secara serentak ya. Dan juga yang terakhir kemarin yang dilakukan di Nganjuk ya, di Nganjuk juga apel siaga serta menginstruksikan kepada dari BNPB maupun dari BPBD Provinsi Jawa Timur bahkan 3 hari yang lalu ya pertemuan dari para kalak supaya ada gerakan kepada kawan-kawan semua para BPBD yang ada di dalam kota, yaitu tentang hidup sungai, tentang normalisasi sungai, bersih gorong-gorong dan bersih sungai, baik itu rantingisasi ya, rantingisasi pohon-pohon yang ada di kota atau di pedesaan juga supaya ditebangi ya ranting-rantingnya. Rantingnya ada angin kencang dan juga namanya angin yang luar biasa. Maka kita harus kesiapsiagaan harus ada. Terus juga kita juga dengan PU pengairan juga ini apa namanya ke rumah-rumah Pemda ya. Memang banyak sekali di arus kejadian-kejadian banjir bandang di Provinsi Jawa Timur ini karena faktor ada seperti terowongan ya, ada itu banyak ya yang bisa ranting dan kayu serta batu juga di daerah aliran sungai yang harus kita bersihkan. Karena apa? Seperti kejadian yang ada di Batu memang tidak ada suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten BPD Kabupaten Batu, Kota Batu, dan kebetulan adalah tim yang memimpin adalah Ibu
Dan solusi yang harus disampaikan itu adalah salah satu bentuk evaluasi ke depan kita, yaitu penyusuran sungai untuk melihat potensi sumbatan atau bendungan alam wilayah hulu. Yang kedua adalah ke depan adanya perlunya rehabilitasi atau penghijauan untuk memperkuat kontur tanah. Yang ketiga adalah pemilihan jenis pohon yang bisa membantu memperkuat kontur tanah untuk mengurangi risiko, dan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait melakukan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena dari hasil konferensi seperti itu, yang kebetulan sebelumnya yang memimpin adalah Bapak Kapolda Jatim, ya, dengan Pak Sekda. Setelah itu tidak lanjuti oleh pemerintah setempat, yaitu penyebab kejadian banjir bandang adanya bendungan alam yang menyimpan banyak air yang mengakibatkan di saat curah hujan tinggi bendungan alam tidak kuat menopang di air. Yang kedua, kontur tanah yang sangat lembek yang mengakibatkan material lumpur sehingga dampak banjir bandang membawa lumpur yang cukup banyak. Terus penyempitan aliran sungai yang diakibatkan oleh pemakaian lahan menjadi pemukiman. Itu yang kita antisipasi dan kedepannya akan menjadi suatu gerakan. Ya, semoga dengan kondisi alam Jawa Timur seperti ini, yang konteksnya banyak yang berubah fungsi, harus kita kembalikan dengan bagaimana kita menjaga alam, terus koordinasi juga bagaimana lintas sektor pada yang kita lakukan. Baik Pak Budi. Ya, banyak yang beralih fungsi jadi lahan pemukiman ini karena jumlah penduduk juga semakin banyak ini Pak Budi. Baik, Pak Budi, mohon maaf kita jeda dulu Pak Taufik dan juga Pak Dr. Arief Hargono. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sambil mungkin Pak Budi mohon maaf juga, audio di tempat jenengan ini kami terimanya agak kecil gitu, jadi agak kurang keras ini. Nanti kita akan kembali nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Luhur Budianto bin Rusbin. Luhur Budianto bin Rusbin dulu tinggal di Karangbong, RT 7 RW 2 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Luhur Budianto bin Rusmin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, hari Senin tanggal 8 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Imam Muslimin bin Sadi. Imam Muslimin bin Sadi dulu tinggal di Dusun Semambung, RT 4 RW 4 Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Imam Muslimin bin Sadi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih untuk Anda sahabat masih setia bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur. Kita masih ngobrol tentang waspada terhadap bencana hidrometeorologi bersama 3 narasumber. Ada Pak Taufik Hermawan STMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda. Lalu juga ada Pak Dr. Andes Budi Santosa, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Dr. Arif Hargono, beliau adalah dari Koordinator Program Studi Manajemen Kebencanaan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ya, saya masih tersambung dengan Pak Budi Santoso. Pak Budi, negara kita kan memang bisa dikatakan indah tapi rawan terhadap bencana. Nah, di Jawa Timur sendiri, kalau melihat dari fenomena yang terjadi, kalau bencana alam kita tentunya tidak bisa memprediksi kapan terjadinya, begitu ya. Tapi antisipasi, kira-kira ada tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang mendapatkan atensi lebih tinggi tidak Pak Budi? Memang dari data kami ada desa-desa atau kelurahan yang memang rawan bencana. Tapi kita sudah antisipasi dengan kegiatan kami yang kita lakukan, yaitu adalah membentuk desa tangguh bencana. Karena membawa LBS ya, Energy System di tempat-tempat yang rentan sekali untuk bencana tinggi. Yang kedua juga kita mengadakan suatu SPAB ya, membentuk fasilitator di desa-desa rawan bencana. Dan juga memang secara struktur ya tempat kita untuk Jawa Timur sendiri itu ada memang yang rawan kalau memang fenomena lanina terjadi ataupun ya dari curah hujan ya intensitasnya tinggi dari ada perkembangan atau kenaikan dari 20 sampai 70%. Di wilayah Jawa Timur sendiri memang yang paling rentan seperti 2 hari yang lalu juga terjadi banjir bandang di kawasan yang teraliri
Sungai Lamong, yaitu di sekitar Gresik maupun di sekitar Gresik di daerah desa Cermin maupun di daerah Benjek ya, itu memang pengisiannya juga cukup banyak, terus sekarang sudah mulai surut. Itu adalah juga impact daripada fenomena badai La Nina. Dan di Jawa Timur sendiri itu ada 7 wilayah sungai yang yang besar-besar juga di Jawa Timur yang impactnya luar biasa, dan ini harus kita antisipasi. Yang mana yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi seperti bersih sungai, gorong-gorong, juga rantingisasi ya. Karena apa, kejadian-kejadian yang lalu terjadi lagi, yaitu banyak barongan, banyak makhluk lain lah istilahnya itu ya, barongan itu kayu ya, ranting-ranting yang memang di sungai akhirnya membentuk bendungan sebelum melewati jembatan. Artinya sungai itu meluber ke jalan menjadi banjir. Itu kejadian. Dan wilayah sungai yang ada di Jawa Timur ada 7, yaitu pertama adalah Bengawan Solo. Yang Bengawan Solo yang mana mengairi Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, dan Tuban, Lamongan, Gresik itu adalah kewenangan pusat. Dan sini itu ada tingkat 4, yaitu Bengawan Solo sendiri, Kali Pindalu, Kali Lamong, dan Kali Lorok. Dan juga ada wilayah BWS, yaitu adalah Sungai Lamong, yang mana adalah wilayah Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, Kota Batu, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, dan Nganjuk. Dasnya adalah sekitar 40. Dan juga itu adalah wilayah pusat. Serta kalau wilayah Pasuruan dan Probolinggo itu adalah Sungai Welang-Rejoso, ya, dasnya adalah 36. Terus kawasan untuk Sungai Pekalen Sampean, dasnya 36. Wilayah yang dialiri adalah Situbondo dan Bondowoso. Terus juga ada Sungai Bondowoso Kedadung, dan dialiri ada Lumajang dan Jember, dasnya sekitar 13. Terus ada juga yang Sungai Baru Banyuwangi yang diairi adalah Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, dasnya 41. Dan wilayah Madura yang diairi dengan das 68, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Solo. Itu adalah banyak juga sedimen-sedimen yang ada pada waktu itu. Kami dialog dengan gubernur ya, pada melewati kawasan Madura, kemudian wah itu sedimennya luar biasa itu di daerah Pamekasan. Kalau terjadi La Nina, curah hujan tinggi, pasti nanti akan terjadi banjir. Makanya kita kumpulkan pada waktu itu para kalaksa BPD Kabupaten Kota supaya mengadakan suatu gerakan sisir sungai ya, kita bersih sungai, dan juga rantingisasi. Terus kita juga periksa ruang pompa. Kadang-kadang di rumah pompa seperti itu juga pernah terjadi ada kemacetan lain, tapi kita harus antisipasi hal seperti itu. Mungkin itu kan, terima kasih lagi. Baik. Jadi kalau dari pemaparan panjenengan tadi, memang daerah atau wilayah kabupaten kota yang dialiri aliran sungai ini yang mungkin perlu lebih tinggi antisipasinya begitu, karena memang fenomena La Nina seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi memang cenderung basah begitu ya. Jadi curah hujan tinggi dan angin dan sebagainya begitu. Baik. Saya geser ke Pak Dr. Arief Argono. Pak Arief, dari apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, mulai dari Pak Taufik, kemudian Pak Budi, memang bencana alam ini kan mungkin satu diantaranya tabiat atau perilaku orang gitu ya. Contohnya kalau di wilayah aliran sungai, buang sampah sembarangan dan sebagainya masih terjadi. Apakah memang susah ya untuk bisa dikatakan menyadarkan masyarakat terhadap untuk lebih care terhadap lingkungan gitu, Pak Arief? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi memang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Budi ya. Masalah bencana ini masalah kita bersama, dan peran masyarakat ya itu memegang peranan yang sangat penting, karena di satu sisi bencana ini memang tidak lepas juga dari perilaku kita,
Dan di sisi lain, ya termasuk kita jugalah yang harus berperan serta untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, terkait tentang perilaku masyarakat, memang upaya untuk menyadarkan masyarakat harus dilakukan secara berulang, ya. Tidak cukup hanya sekali. Dan beberapa hal memang harus disampaikan bahwa memang perilaku kita jugalah yang sedikit banyak menjadi salah satu penyebab dari terjadinya bencana yang terjadi, termasuk masalah bencana hidrometeorologi yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, terkait tentang perilaku masyarakat memang harus ditunjang oleh berbagai macam komponen. Ya, pertama tadi upaya yang harus terus dilakukan, begitu ya, dengan berbagai macam media. Ya, tidak cukup kalau hanya Suara Sidoarjo saja, tidak cukup kalau hanya BPBD atau BMKG saja, tapi semua berperan serta dengan melalui berbagai macam media, berbagai macam metode, berbagai macam corong-corong komunikasi, begitu, yang harus dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, validitas dari informasi itu juga harus benar, ya, didukung oleh fakta. Tadi yang sudah disampaikan oleh seperti yang kita sekarang lakukan, ya, oleh Suara Sidoarjo dengan menyampaikan fakta-fakta dari BPBD, dari BMKG, itu merupakan salah satu upaya yang perlu kita tindak lanjuti, perlu kita teruskan secara berkala supaya terjadi perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah tentunya itu akan lebih efektif kalau ditunjang oleh peraturan atau kebijakan yang berlaku. Ya, jadi dan itu mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, begitu ya. Dari yang level nasional sampai yang level paling bawah yang langsung menyentuh pada masyarakat. Ketentuan, peraturan, regulasi, ya, sampai kemudian bisa memberikan dampak perubahan perilaku pada masyarakat. Dan saya rasa budaya lokal, kearifan lokal itu bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan atau untuk menyampaikan pesan-pesan terkait tentang bahaya kebencanaan ini. Dan kemudian dari peraturan saya melihat ada beberapa hal yang sangat menarik yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya, terkait dengan masyarakat. Adanya keterlibatan peran serta masyarakat yang mulai ditingkatkan, ya. Ada desa tangguh, ada desa siaga, ada destana, ya, desa tangguh bencana. Itu merupakan salah satu media, salah satu program yang bisa kita optimalkan. Bagaimana kemudian masyarakat ini menjadi sadar, kemudian menjadi agent of change juga bagi sekitarnya, karena masyarakat ini yang paham, ya, yang paham dengan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kalau mereka paham dengan lingkungan sekitarnya, tahu tentang siapa tetangganya, kemudian budaya yang berlaku, diharapkan mereka yang juga akan memegang peranan strategis di dalam menyampaikan informasi tentang kebencanaan ini melalui berbagai macam media, termasuk tadi budaya lokal, kearifan lokal, mereka yang juga lebih paham. Nah, pemahaman tentang risiko, ya, itu juga perlu diberikan kepada masyarakat, ya. Apakah sejauh mana mereka paham tentang risiko bencana yang ada di sekitarnya, ya. Apakah mereka tinggal di daerah lereng, apakah mereka tinggal di dekat dengan sungai atau kali, begitu ya. Bagaimana kebersihannya, bagaimana potensinya, bagaimana ketersediaan air bersihnya, kemudian bagaimana menyimpan untuk tempat pembuangan akhirnya, lokasinya ada di mana, mudah diakses apa tidak, dan lain sebagainya. Itu merupakan informasi dasar yang seharusnya bisa disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengenal risiko bencana yang ada di sekitarnya. Dengan harapan ketika mereka mengenal, ya, mereka akan punya strategi, ya, mereka akan punya upaya, mereka akan punya program, mereka punya cara untuk meminimalkan risiko tadi. Bagaimana mereka kemudian membuat semacam program pelestarian lingkungan, bagaimana mereka kemudian membuat jadwal kerja bakti bersama, misalkan bagaimana kemudian mereka melakukan pengelolaan sampah, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu
yang perlu terus digalakkan sehingga masyarakat menjadi sadar, menjadi aware begitu, dan kemudian mempunyai perilaku yang berdampak pada risiko penurunan risiko terjadinya bencana. Begitu Mas Panji. Baik. Dan tentunya kita upaya-upaya yang dilakukan kita juga cukup apresiasi. Misalnya ada Desa Tagana, kemudian juga ada volunteer atau sukarelawan yang mereka dari masyarakat umum yang juga direkrut untuk ikut membantu apabila ada bencana dan sebagainya gitu ya. Kemudian di sisi lain kalau untuk soal pendidikan kepada masyarakat khususnya sejak dini, apakah selama ini sudah jalan nggak Pak untuk mereka terhadap tanggap bencana, kemudian antisipasi bencana dan sebagainya? Iya, tadi sudah kita sampaikan ya, memang sudah banyak ya program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, melalui BNPB, melalui BPBD ya. Seperti tadi misalkan ada Destana, kemudian kalau di kesehatan itu ada Desa Siaga ya. Jadi pada prinsipnya itu adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat di dalam kewaspadaan terhadap bencana ini. Dan memang itu perlu terus digalakkan begitu ya. Kalau yang sudah ada terus dijaga, ditingkatkan, yang belum ada bisa disegerakan untuk divitalisasi agar bisa bekerja dengan optimal. Nah, ini perlu dukungan kita semua ya supaya program-program ini bisa berjalan dengan lancar. Dan memang terkait tentang kebencanaan ini terkait atau spesifik di hidrometeorologi ini upaya pencegahan atau peran serta masyarakat menjadi sangat strategis karena sebenarnya di bencana hidrometeorologi ini peran masyarakat menjadi sangat penting dan perlu kita kawal ya, perlu kita jaga dan perlu kita dukung ya, terutama tadi program-program yang tadi sudah kita sampaikan. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0811 309 1009. Pertanyaan pertama ini sepertinya tertuju untuk Pak Budi ini. Pak Budi, kalau ini dari Mas Wahyu di Krian. Pak Budi, kalau melihat peralatan yang dimiliki oleh BPBD tingkat kabupaten ini kok rasanya kurang gitu ya. Ini bisa ditambah barangkali peralatannya biar nanti penanganan bencananya lebih maksimal. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Mbak Safira yang ada di Candi. Pertanyaannya tertuju ke Pak Taufik ini. Pak Taufik, untuk fenomena La Nina, El Nino itu apakah bisa diprediksi sebelumnya atau tidak? Terima kasih. Kemudian yang terakhir, ini dari Mbak Yulia. Mbak Yulia berpendapat memang adanya bencana itu banyak juga karena kontribusi dari manusia yang seringkali buang sampah sembarangan, kemudian tidak peduli terhadap lingkungan, dan sebagainya. Beralih fungsinya lahan hijau, lahan serapan ini menjadi lahan pemukiman, itu yang menjadi pemicunya. Oke, terima kasih. Itu tiga hal yang disampaikan oleh pendengar kami di 0811 309 1009. Mohon tanggapannya ke Pak Budi terlebih dahulu. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Memang kita dalam suatu kegiatan ke depan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan dan juga perannya juga banyak dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kota. Di kampung selama ini memang ada isu ya, intinya sarana prasarana. Kita juga upayakan kepada BPBD ya, perlu sarana prasarana yang kepada pemerintah. Kita sudah berupaya dan juga menyelesaikan Iya, Pak Budi. Mohon maaf, suaranya agak kecil ini Pak, putus-putus. Iya, bisa diulang lagi Pak Budi? Iya, baik. Sepertinya terputus ini. Iya, baik. Saya coba geser ke Pak Taufik, mohon izin Pak Budi. Pak Taufik, monggo.
tanggapannya terkait pertanyaan tadi, apakah untuk fenomena La Nina dan El Nino ini bisa diprediksi nih Pak Taufik, seperti yang disampaikan oleh pendengar tadi. Monggo Pak Taufik. Ya, masih di mute kelihatannya Pak Taufik, di unmute, mohon maaf. Ya. Iya, monggo. Baik, untuk pertanyaan apakah fenomena La Nina dan El Nino bisa diprediksi? Fenomena ini kami amati Pak ya, khususnya di bidang kedeputian klimatologi, karena ini termasuk global ya, naiknya suhu muka laut atau turunnya suhu muka laut di Pasifik Selatan Timur, wilayah timur Papua sana sampai Pasifik. Sehingga kalau teramati kondisinya itu, maka akan kami sampaikan. Nah, ini bisa dikatakan prediksi juga sih sebenarnya. Kita sampaikan kok, khususnya di tingkat nasional. Karena ini fenomena global yang membawa pengaruh di wilayah tanah air kita. Bukan Jawa Timur saja. Seluruh wilayah kita terdampak. Baik itu nanti kalau fenomena La Nina atau fenomena El Nino. Ini pasti disampaikan oleh BMKG. Dalam hal ini yang mempunyai hitungan-hitungan adalah kedeputian klimatologi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa kami memprediksi, tapi tidak seperti prediksi cuaca harian itu, enggak, karena ini skalanya adalah skala global, secara global luas sekali. Diamati juga oleh Badan Meteorologi Dunia (WMO) fenomena-fenomena ini. Nah, jadi fenomena La Nina itu ya kalau dikatakan prediksi ya bisa, tapi tepatnya kami amati dan kami sampaikan. Kalau fenomena ini sudah masuk wilayah kita, potensinya kita sampaikan juga. Jadi begitu, mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan, jawaban dari kami. Monggo Mbak tadi jika kurang puas bisa berkunjung ke website kami, ke sosial media kami, dibuka pertanyaan 24 jam. Adminnya sangat familiar, adminnya sangat inovatif, sangat komprehensif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait La Nina, hidrometeorologi, Instagram, WhatsApp, kemudian Facebook sudah kami buka semua aksesnya untuk masyarakat Jawa Timur. Ya, daripada nanti kita keliru memaknai ketika banyak informasi, biasanya WA group itu kan banyak di broadcast info ini itu gitu ya. Jadi lebih baik, lebih bijaksana kalau kita mengakses website atau akun resmi dari BMKG untuk mengetahui info cuaca. Misalnya BMKG juga punya aplikasi ya Pak ya? Tinggal klik itu sudah tahu gitu. Tahu sampai kecamatan. Luar biasa, inovatif sekali ini. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk waktunya. Saya geser ke Pak Budi. Pak Budi, mohon maaf tadi sempat kecil suaranya. Ini mudah-mudahan. Ini mantap. Monggo Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Panji. Memang kita untuk sarana-prasarana di kabupaten kota mungkin kalau dianggap kurang, memang kita sedang upaya kepada BNPB supaya sarana-prasarana itu memang dilengkapi, dan juga memang ada dana-dana yang dikucurkan oleh BNPB kabupaten kota untuk katakanlah kelengkapan daripada sarana-prasarana itu dan untuk kesiapsiagaan maupun untuk kegiatan yang bersifat mitigasi. Terus yang kedua, memang kita menyelesaikan permasalahan bencana itu adalah permasalahan masyarakat, dan kita tidak hanya dari BPBD atau pemerintah sendiri, tapi perlu suatu pendekatan pentahelik ya. Bagaimana peran dari dunia usaha, peran daripada akademisi, peran daripada masyarakat, elemen masyarakat, maupun dari TNI, Polri, maupun Forkompimda atau pemerintah daerah. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ada laporan dari kabupaten kota, BPD bisa berjalan dengan lancar. Cuman bagaimana kita mengantisipasi perubahan perilaku atau kesadaran daripada masyarakat yang disampaikan tadi oleh Pak Revi itu memang betul. Makanya BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Permasalahan daripada masyarakat itu harus berubah perilakunya terhadap kesiapsiagaan bencana ini. Permasalahannya adalah dari kajian survei di Jepang ya pada kejadian bencana
gempa Great Hanshin tahun 1995 menunjukkan bahwa persentase korban selamat pada golden time itu adalah peran masyarakat atau masyarakat itu sendiri. Jadi kesiapsiagaan diri sendiri itu sekitar 34%, dukungan anggota keluarga itu 31%, teman-teman dan tetangga itu adalah 28%, orang lewat itu sekitar hanya 2% saja, serta menolong hanya 1,7%. Jadi perubahan perilaku terhadap masyarakat, personal masyarakat, dibagi masyarakat terhadap kesiagaan bencana. Dan juga dari BPBD provinsi maupun kabupaten kota telah melaksanakan bagaimana ada edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terhadap kesiapsiagaan itu sendiri. Ada desa tangguh, kelurahan tangguh, dan kita mengadakan lomba untuk desa-desa yang memang ditempatkan atau desa-desa yang memang mengalami kerawanan bencana. Terus juga di situ ada satuan pendidikan aman bencana. Itu di kawasan desa-desa atau kelurahan rawan bencana. Jadi di situ kita mengajari, mengedukasi terhadap fasilitator yang nanti akan mendampingi para SMA, SMK dan lain-lain. Dan juga ada KKN tematik. KKN tematik itu objeknya atau lokusnya adalah di kawasan rawan bencana itu. Memang rawan bencana desanya sekitar hampir 2.700-an. Desa tematik itu sudah sudah difokuskan permasalahan-permasalahan untuk evakuasi, ya, berapa klaster yang ada biasanya di tangga bencana itu. Dan juga ada selain KKN tematik, ada tenda pendidikan bencana yang tempatnya di halaman kantor BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini banyak elemen-elemen masyarakat, terus dari ormas, ya, dari LSM, ya, mahasiswa yang datang ke sini ingin tahu dan ingin ngerti tentang kebencanaan. Nah, ini bentuk sosialisasi dan edukasi. Akhirnya dia juga ingin menjadi relawan. Ini yang menarik. Kita berikan edukasi juga tentang Pusdal Provinsi Jawa Timur, dan juga ada tenda pendidikan bencana yang luar biasa, memang tempatnya agak luas dan itu bisa menampung sekitar hampir 100 orang. Jadi kita memberikan edukasi. Selain itu evaluasi system kita lakukan, tapi yang penting adalah bagaimana pendekatan komunitas kepada masyarakat, karena permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan juga oleh masyarakat dengan kita. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Arif Hargono ini. Terakhir Pak Arif, monggo penutup dari jenengan terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, Jawa Timur waspada bencana hidrometeorologi. Monggo Pak Arif. Matur nuwun Mas Panji. Ya, tadi selama proses diskusi ini sebenarnya sudah sangat luar biasa menjawab begitu ya, yang disampaikan Pak Taufik, yang disampaikan Pak Budi, dan juga yang disampaikan oleh Suara Sidoarjo. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah tentang komunikasi risiko. Ya, bagaimana kemudian para pentahelix ini bisa bersama-sama menyuarakan hal yang sama ya kepada masyarakat. Tadi Pak Budi juga menegaskan kembali, masyarakat menjadi faktor yang sangat penting di dalam upaya pengendalian dan pencegahan bencana. Dan itu perlu komunikasi risiko yang penting. Komunikasi risiko itu akan berjalan dengan aktif, dengan sukses kalau ada trust, ada kepercayaan. Oleh karena itu, memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Institusi punya media untuk menjawab, untuk komunikasi. BPBD punya program untuk mengatasi permasalahan yang ada dan seperti Suara Sidoarjo sebagai media massa menyuarakan, menyampaikan pesan-pesan yang penting dan benar ya, bukan hoax. Itu kalau berjalan dengan baik, dengan rutin, berkala, trust itu akan muncul. Dan ini akan memudahkan kita di dalam menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya bencana kepada masyarakat. Ketika bencana terjadi, banyak hal yang akan segera dilakukan. Apakah itu pengungsian, pengelolaan pengungsi, kemudian apakah kesiapan logistik dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang seringkali dilupakan. Yang pertama adalah komunikasi tadi, ya. Yang ketika bencana terjadi, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting.
bagaimana kemudian para pihak-pihak yang berkompeten, yang berwenang ini menyampaikan pesan-pesan bahaya, bagaimana kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan strategi, bagaimana mereka menyampaikan bagaimana alur evakuasi dan lain sebagainya, itu akan sangat berjalan dengan baik kalau ada komunikasi risiko dan ada trust. Dan ini yang perlu kita bangun. Mudah-mudahan dengan komunikasi risiko yang baik, dengan ada trust yang ditunjang oleh informasi yang benar, yang valid, ya, dan setiap institusi pemerintah itu menyediakan sarana menunjang menyampaikan informasi yang benar untuk tanya jawab, untuk diskusi. Mudah-mudahan perubahan perilaku masyarakat ini bisa segera bisa terjadi, dan harapan juga akan memberikan dampak untuk mengatasi atau meminimalkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Yeah. Apalagi sekarang ditunjang oleh kemajuan teknologi, jadi cepat gitu ya Pak ya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan kita tahu untuk mengantisipasi terjadinya bencana diperlukan kesiapan. Tidak hanya kita bersandar kepada BPBD, BMKG atau tanggap bencana yang lain, tapi dari seluruh elemen bangsa untuk memahami strategi antisipatif apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi bencana itu tersendiri. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Taufik, terima kasih untuk waktunya Pak Budi, Pak Ari Bargono juga terima kasih. Ini juga memberikan edukasi kepada kita semua untuk masyarakat. Matur nuwun, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, sampai jumpa, assalamualaikum.